Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian ya. Untuk pertemuan kali ini akan saya sampaikan melalui video ya. Jadi ini adalah pertemuan ke-15 ya. Untuk pertemuan ke-15 ini akan ada 2 sesi materi ya. Jadi yang pertama kita akan mempelajari uji perbandingan berganda atau uji rata-rata. Kemudian kita belajar juga dengan analisis non parametrik. Jadi saya padatkan begitu. Mungkin teman-teman sudah membaca ya kemarin yang namanya analisis parametrik dan berganda melalui buku atau e-book yang sudah dibagi. Oke, langsung saja. Nah, untuk uji perbandingan berganda itu fungsinya buat apa sih ya? Jadi ini adalah analisis lanjut ya. Yang fungsinya adalah untuk membandingkan rata-rata antar perlakuan ya. Kemarin kan kita sudah tahu mana yang lebih unggul dari satu perlakuan dengan perlakuan lain. Nah, setelah itu masih ada yang namanya post hoc atau uji lanjut. Nah, salah satunya bukan salah satunya, banyak ya. Jadi yang kita sebut sebagai perbandingan berganda ya, yaitu yang pertama ada yang namanya beda nyata terkecil atau kita singkat sebagai BNT, beda nyata terkecil. Nah, tapi dalam bahasa Inggris ya, least significant difference atau LCD itu. Nah, kemudian ada uji jarak berganda Duncan atau uji PD atau Duncan multiple range test atau DMRT. Kemudian yang ketiga ada beda nyata jujur ya atau BNJ atau HCD. Kemudian ada perbandingan grup atau kelompok, yaitu ada ortogonal kontras. Cuma untuk penelitian yang paling sering kita gunakan di biologi itu adalah perbandingan berpasangan ya. Jadi analisis ragam variannya itu berpasangan. Berarti ada 3 ini yang terkenal ya. 1, 2, 3 ini. Nah, kita mulai dari BNT ya, beda nyata terkecil atau LSD atau LCD. Nah, yang namanya beda nyata terkecil itu digunakan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan ya. Biasanya digunakan 2 sampai dengan 4 perlakuan. Nilai BNT sangat dipengaruhi oleh KT ya. Masih ingat KT? Kuadrat total ya. Nah, itu kuadrat total galat. Semakin besar kuadrat total galat, maka semakin tinggi nilai beda nyata terkecil. Kemudian dalam satu uji hanya ada satu nilai BNT. Kemudian lebih sering digunakan untuk taraf 0,05 atau 5% ya. Lanjut. Untuk rumus BNT ya, biasanya untuk taraf 5% ya. BNT 0,05 ini yang sering digunakan ya, 0,05 ini. Kemudian ada T tabel. Kemudian dikali dengan ini akar 2 kali S kuadrat per R ya, atau rumus lainnya T tabel dikali dengan akar 2 kali kuadrat total galat dibagi dengan R atau ulangan, dimana T alfa ini itu adalah T tabel untuk dB galat pada taraf 5% ya. Atau juga digunakan untuk 0,01, tapi lebih sering kita menggunakan 5% ini. Ini adalah contoh dari percobaan ya, yaitu menggunakan rancangan percobaan RAL ya. Ada varietasnya, ada ulangannya. Varietas A sampai H ulangannya 3 kali ya. Tuh. Kemudian sudah ada total, kemudian ada rata-rata. Kemudian tabel ANOVA atau tabel didik ragam ya. Itu seperti ini ya. Jadi ada SK perlakuan dan total. Derajat bebas 7, 16, 23.
kemudian ada jumlah kuadrat, ada kuadrat total, kemudian ada F hitung, ada F tabel. Ini sudah diketahui ada F hitung, kemudian ada F tabel ya. Kemudian berdasarkan rumus beda nyata terkecil ya, yaitu BNT 0,05 sama dengan T pada tabel dikali dengan akar 2 kali KTG per R ya. Jadi T tabel untuk DB galet 16, ini DB galetnya 16, nanti sudah diketahui di soal kali ini. Pada taraf 5% adalah 2,12. Jadi ini nanti teman-teman akan selalu dilengkapi dengan tabel ya, dari tabel bawah terus. Kemudian dari rumus kita masukkan angkanya, BNT sama dengan ini tadi tabelnya pada taraf DB galet 16 yaitu 2,12 ya. Nah, kita masukkan ke sini berarti 2,12 kemudian dikali dengan hasilnya ini. Jadi ada KT galet kemudian dibagi dengan R ya, atau ulangan. Ketemunya adalah 7,9924. Nah, karena dua angka ya, kemarin kita sudah menyepakati bahwa untuk pengerjaan soal itu adalah dua angka di belakang koma ya. Berarti ini kita bulatkan menjadi 7,99. Diingat-ingat ya, hasil PNT tadi 7,99. Nah, kemudian ini yang teman-teman kemarin ada notasi ABCD-nya ya. Jadi cara membedakan rata-rata sebelum dilakukan uji beda nyata, kita urutkan dulu ya dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Karena ini masih urut berdasarkan varietas ya, jadi dia rata-ratanya masih acak, kita urutkan berdasarkan jumlah yang dari terkecil sampai terbesar. Nah ini kemudian ada yang terkecil, kemudian ke bawah itu semakin membesar. Nah kemudian cara membedakan rata-rata ya, cara memberi notasi kemarin pas saya kuliah ada yang tanya ya, yang cara pemberian ABCD atau notasi itu bagaimana Pak? Nah, kita kan dapat nih tadi BNT untuk 0,05 yaitu 7,99. Sekarang tuliskan huruf pertama A pada nilai terkecil ya, jadi yang paling kecil otomatis kita kasih huruf A. Untuk membedakan G dengan A, kurangi A dengan G ya. Karena kita sudah urutkan dari yang paling besar, maka ini tinggal dikurangi dengan yang ini saja. Jika hasilnya kurang dari hasil BNT 7,99, maka beri huruf A pada A besar, yang berarti A tidak berbeda nyata dengan G ya. Jadi, kalau hasil dari BNT ini, kali ini kita kurangi, hasilnya ada berapa? 3,9 kurangi 3,3 ada 6 ya. Nah, kemudian ini berarti yang A. Nah kemudian lakukan pada D urutannya, hasil jika lebih besar dari 7,99 maka beri huruf B, yang berarti D berbeda nyata dengan G dan A. Nilai B lebih tinggi dari D sehingga jelas berbeda dengan A dan G dan tidak perlu diuji. Jadi kalau sudah ke tengah ya, misalnya ke D ini 5,67 ini, tidak perlu kita bagikan kita bandingkan dengan 33 karena dia sudah terlalu tinggi di angka 5 lah ya. Nah, berarti kita bisa membandingkan antara angka 5 dengan angka 5, angka 3 dengan angka 3, angka 6 dengan angka 6 gitu, dan seterusnya. Kemudian jika B dan D kita uji, itu tidak akan berbeda secara nyata ya. Ini kan tadi dikurangi ya, hasilnya kok 6 ya, berarti kurang dari
7,99, berarti tetap kita kasih huruf A, artinya ini tidak berbeda nyata ya. Jadi secara statistik 33 dengan 39 itu tidak berbeda nyata. Lakukan pada hasil D ya. Jadi D 55 ini kita kurangi, jika hasilnya itu lebih besar dari 7,99 maka beri huruf B ya. Ini 55 dikurangi 39 ya, pasti ini lebih dari 7,9, maka kita kasih huruf B. Nah, nilai B itu lebih tinggi dari D, sehingga jelas berbeda dengan A dan G ya, jadi tidak perlu kita uji. Dan kemudian dilakukan sampai habis ya. Nah, kemudian kalau ada tanda seperti ini BC, artinya ini tidak begitu berbeda jauh dengan atasnya maupun bawahnya ya. Jadi secara statistik mereka dekat gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah Duncan ya.